Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga apabila kita ingin menghitung banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tak akan mampu bagi kita. Menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang tak patut bersombong di muka bumi ini. Karena kita menyadari betul bahwasannya semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, selaku orang yang beriman kepada Allah, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Maka apabila ada di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat tersebut, bahkan kufur, inna azabi lasadid, Allah ancam kita bahwasannya sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dan tidak ada kata yang pantas terukir dengan indah dari lisan ini, melainkan salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu senantiasa bersalawat padaku, kata Rasulullah, maka kelak pada hari kiamat aku akan menjadi syafaat baginya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, khatib berdiri di sini ingin berwasiat terkhusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya, untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui mimbar ini pun saya ingin mengajak kita semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Allah. Campakkan jauh-jauh sikap kecongkakan, kesombongan, iri, dengki hati yang menyelimuti hati kita, yang dapat menjauhkan kita dari rahmat dan karunia Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun hebatnya kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar pengaruh dan kekuasaan kita di muka bumi ini, tidak akan berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini banyak sekali musibah-musibah yang datang ke negeri kita. Mulai dari bencana alam, longsor, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Bahkan banyak terjadi fitnah-fitnah di mana-mana, menunjukkan kepada kita bahwasannya selaku orang yang beriman, artinya bumi ini sudah tua dan kita hidup di akhir zaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada kehidupan di akhir zaman nantinya semua fitnah berada di mana-mana, kemungkaran berada di mana-mana. Orang-orang di antara umatku tidak peduli lagi yang mana halal, yang mana haram. Mereka semuanya saling menzolimi, menyakiti. Tidak akan timbul rasa cinta mereka terhadap saudara mereka. Bahkan demi sesuap nasi mereka rela untuk membunuh saudaranya sendiri. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka musibah pun akan terus berdatangan. Bukan hanya itu saja, bahkan para ulama kita disakiti orang, tak peduli umat muslim di antara mereka. Maka ini adalah nikmat yang Allah tarik, yaitu nikmat yang paling besar. Bukanlah nikmat-nikmat yang lain, bukanlah nikmat harta, bukanlah nikmat kesehatan, akan tetapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam di dalam hati kita. Apabila ada saudara kita yang disakiti, lebih-lebih itu adalah seorang ulama, namun kita diam saja, ini merupakan yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tarik di dalam hati kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dulu berkata seorang Arab Badui kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, walaqad amanna ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah beriman ya Rasulullah kepada Allah. Allah katakan, kul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, sesungguhnya kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kamu itu baru Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum masuk keimanan di dalam hati kalian. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin kita juga termasuk orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita katakan kita cinta kepada Allah, kita katakan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita katakan bahwasanya kita umat Islam, kita mengharapkan, bermimpi-mimpi, berangan-angan akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada kehidupan kita yang nyatanya, yang sebenarnya, yang realnya jauh daripada ajaran-ajaran atau norma-norma yang diterapkan, yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Di antara kita masih tak peduli, baik itu makanan halal ataupun haram. Mereka tidak peduli, ini adalah hak orang lain. Mereka tidak peduli ada orang yang dizolimi. Mereka tidak peduli ada orang kelaparan. Mereka tidak peduli ada orang yang tersakiti. Mereka tidak peduli terhadap tetangga mereka yang sedang kesusahan. Mereka tidak peduli kepada anak-anak yatim yang merintih menangis karena kelaparan. Ini menandakan bahwasannya kita baru Islam, belum beriman. Maka ketika keimanan kita ditarik Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan kita kelak nanti akan termasuk, yaitu di antara orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syed Ramadan Al-Buti menyatakan, wahai saudara-saudaraku, tak peduli apapun status kalian, baik kalian ada seorang tukang sayur, tukang beca, sopir, tukang bangunan, dan sebagainya. Apabila kalian niatkan pekerjaan kalian itu, profesi kalian itu semata-mata yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat pekerjaan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka secara otomatis pekerjaan kita akan menjadi syariat. Tidak mesti menjadi seorang ulama, tidak mesti menjadi seorang guru, tidak mesti menjadi seorang ustaz, tidak mesti menjadi seorang habib. Cukup kalian niatkan pekerjaan kalian itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaan dan kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis kata Syed Ramadan Al-Buti bahwasannya pekerjaan kalian akan menjadi syariat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan bersedih kalian hidup susah di dunia ini. Jangan bersedih ekonomi kalian kurang. Jangan bersedih kalian hidup dalam keadaan miskin. Jangan bersedih kalian dalam kehidupan terpuruk. Bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara, kata Rasulullah. Bahwasanya hidup di dunia ini sama seperti ketika seorang musafir, dia beristirahat di bawah pohon yang hanya sebentar saja kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka kehidupan di dunia ini sama seperti kita beristirahat di bawah pohon yang selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu tujuan kehidupan kita yang sebenarnya. Apa kehidupan kita yang sebenarnya? Yaitu kehidupan setelah kematian. Di sana segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan pintu surga ke alam barzahnya. Allah berikan angin-angin surga. Allah bentangkan permadani dari surga sampai ke alam barzahnya. Allah luaskan alam kuburnya sejauh mata memandang. Mala ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Maka kenikmatan itu tidak pernah terlihat oleh mata kita, bahkan tidak pernah terdengar dari pendengaran kita, bahkan tidak pernah terbesit di hati kita. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali bagi kita. Maka tak perlu lagi kita bekerja susah payah, tak perlu lagi kita banting tulang peras keringat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan segala kenikmatan dan kebutuhan apa yang kita inginkan. Subhanallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka janganlah kalian saudara-saudaraku merasa bersedih hati. Janganlah kalian merasa sendirian. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Syekh Yusri Rusdi Jabir Al-Hasani mengatakan juga bahwa kefakiran seseorang bukanlah kosong kantongnya daripada harta dan uang, akan tetapi kefakiran yang hakikat yang sebenarnya adalah, hakikat kefakiran yang sebenarnya adalah ketika hati kita ini kosong daripada iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita katakan beriman kepada Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul, patuhilah perintah Allah dan patuhilah perintah Rasulmu. Rasulullah katakan inna ulama warasatul anbiya, sesungguhnya pewaris para nabi adalah para ulama. Maka ketika kalian ingin mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar, muliakanlah ulama, dekatilah mereka, cintailah mereka. Apabila kalian mencintainya, anta ma'aman ahbabtah, kata Rasulullah, kelak kalian akan bersama orang yang kamu cintai. Maka para ulama pun mengomentari, dengan modal cinta kita kepada ulama, sebesar apapun pahala ulama tersebut, maka Allah berikan juga pahala yang sebesar itu kepada kita karena cinta kita kepada ulama tersebut. Maka Allah himpun kita kelak nanti bersama ulama tersebut. Cintai mereka, muliai mereka. Akan tetapi apabila kita termasuk bagian dari orang-orang yang memusuhi ulama, yang membenci mereka, yang selalu memfitnah mereka, jangan-jangan kelak nanti kita akan dihimpun dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita ingin beriman, kata para ulama, maka untuk selalu senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah. Maka dengan zikir inilah, kata Imam Syafi'i, maka obat yang paling mujarab adalah untuk menghalangi dari suatu musibah bencana dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selalu senantiasa berzikir. Sebagaimana Allah sampaikan, walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah seandainya Yunus tersebut bukanlah termasuk daripada orang-orang yang pandai bertasbih, pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu ia akan terus berada di dalam perut ikan hiu sampai kapan? Sampai yaitu hari kebangkitan, yaitu sampai pada hari kiamat nantinya. Akan tetapi Nabi Yunus selalu senantiasa berzikir di dalam perut ikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Allah bebaskan ia kembali, hidup kembali kepada umatnya dan memimpin umatnya kembali yaitu ke jalan yang benar. Oleh karena itulah, apabila kita selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, kata Imam Syafi'i, bahwasanya musibah akan terhalang daripada obat zikir tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, tidaklah akan aku turunkan azab wahai Muhammad ketika engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua, dan tidaklah akan aku turunkan azab apabila masih ada di antara umatmu, hambaku yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting sekali zikir. Oleh karena itu para ulama mengomentari masalah zikir ini bukan hanya zikir dari lisan kita saja, bukan hanya zikir terucap dari mulut kita saja, akan tetapi zikir tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu zikir bil lisan, yang kedua zikir bil qalbi, yang ketiga zikir bil fi'li. Yang dimaksud dengan zikir bil lisan, lisan kita selalu senantiasa yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatut thayyibah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebaik-baik zikir, seutama zikir adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini merupakan zikir dari lisan kita. Ataupun kita mengucapkan astaghfirullahalazim, namun setelah kita zikir dengan lisan,
mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, baik kepada saudara kita, istri kita, anak kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Ini pun sudah termasuk daripada zikir bil lisan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di antara yaitu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu ketika terucap yaitu kalimat-kalimat yang baik lisannya, dari lisannya, atau kalau seandainya tidak ada ucapan yang bermanfaat dari lisannya, maka lebih baik dia diam saja. Yang kedua yaitu zikir bil qalbi. Hati juga harus selalu senantiasa berzikir, bukan hanya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi hatinya pun ikut terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika ia salat maupun di luar salat. Ketika ia salat mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ketika ia sujud kepada Allah dan dia menyadari betul bahwasannya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang aku miliki ini adalah milik Allah dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun ia kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku. Hatinya selalu senantiasa berzikir. Apabila ada saudara-saudaraku yang terzalimi, apabila ada kebijakan dan ketetapanku sebagai penguasa, yaitu menzalimi rakyatku, menyakiti rakyatku, mungkin ada lisan ini menyakiti orang lain, saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan hanya lisan berzikir, tetapi hati pun harus turut ikut berzikir, menyesuaikan lisan kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin, inilah ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga yaitu zikir bil fi'li, yaitu perbuatan kita juga harus selalu senantiasa berzikir. Mengajak orang pada kebaikan itu termasuk bagian daripada zikir. Menolak yaitu makanan-makanan haram ataupun ajakan-ajakan dari sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Bahkan mungkin istri kita mengajak kita daripada yaitu untuk berbuat kemaksiatan atau berbuat kezaliman. Maka ketika kita berani menolak hal yang demikian, itu pun termasuk zikir bil fi'li, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Kita meyakini betul bahwasannya makanan ini adalah haram, maka aku tidak mau melakukannya. Kita meyakini betul ketika lisan kita menyakiti para ulama, menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti istri kita yang tak berdosa, maka ini pun termasuk zikir bil fi'li. Menolak yaitu makanan haram, menolak yaitu perbuatan-perbuatan haram, mencuri dan sebagainya, ataupun narkoba, berjudi dan sebagainya, melawan orang tua. Dan ini pun yaitu apabila tidak kita terapkan, kita meyakini betul bahwasanya kelak akan perhitungan Allah daripada perbuatanku ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak yaitu pada hari kiamat nanti, tidak ada yang menjadi saksi melainkan anggota tubuh kita sendiri yang akan menjadi saksi. Mulut kita akan dikunci, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kaki kita pun akan menjadi saksi atas apa yang disampaikan oleh anggota tubuh kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah, mumpung ruh kita masih bersatu dengan jasad kita, marilah kita ajak yaitu orang-orang, masyarakat kita, kampung kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, rakyat kita, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membantu agama Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata yaitu untuk mencari keridhaan Allah, dan semata-mata untuk menjauhi daripada musibah-musibah yang Allah turunkan kepada kita. Apabila semua kita lupa lalai kepada Allah, maka tidak mungkin Allah akan menurunkan musibah azab kepada kampung kita, kepada negeri kita, kepada kota kita, kepada desa kita dan sebagainya. Oleh karena itulah saudara-saudara kaum muslimin, sudah selayaknya bagi kita untuk selalu senantiasa menasihati di antara kita. Apabila kita tidak mampu untuk mengajak masyarakat, maka ajaklah yaitu orang-orang terdekat kita. Apabila kita tidak mampu, maka kita sebagai pemimpin rumah tangga ajaklah anak istri kita untuk melakukan kebaikan,
untuk berbuat jujur, untuk berbuat sebaik-baiknya, mencari kerelaan dan keridhaan Allah. Apabila kita belum berkeluarga, maka ajaklah anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, yaitu untuk berbuat kebaikan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk di antara orang-orang yang beriman, yang Allah janjikan kita akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama para syuhada. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, para alim ulama saat ini sudah mencanangkan dengan baik bahwa masyarakat kita, khususnya generasi Islam, bukan hanya kenyang perutnya, bukan hanya sekolah tinggi sampai sarjana, tapi nilai-nilai keagamaan harus tetap tertanam dan terpatri di dalam hati mereka. Sekali lagi, bahwa ini sebagai starting point, bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan baik pasti mempunyai dampak yang positif dalam meluruskan moral, meningkatkan keyakinan, serta membersihkan jiwa kita sebagai anak bangsa. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Kiai Haji Tolaat Wafa Ahmad LC, pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Ulum Sakatiga, beliau pernah menyampaikan satu nasihat kepada santri dan santriwatinya. Apa kata beliau? Wahai anak-anakku, kalian semua adalah orang-orang yang berharga. Oleh karena itu hargailah diri kalian, tapi jangan sekali-kali pernah minta dihargai. Karena orang yang minta dihargai adalah orang yang tidak berharga sama sekali. Kaitkan hati hanya kepada Allah, niscaya hidup kita akan menjadi mulia. Ingat kepada agama berarti kita pandai bersyukur kepada Allah. Jika sudah demikian berarti kita pandai berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hati Rasulullah, kita semua ini adalah pejuang harapan umat. Oleh karena itu marilah kita menangkan perjuangan umat pada abad modern sekarang ini. Melalui momentum Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bersama-sama untuk berislah, berhijrah, bermuhasabah untuk masa depan kita yang lebih baik.